saya Dimas Bagus Prakoso dari Universitas Airlangga dengan nomor induk mahasiswa akhir 019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya pada kegiatan bom industri pengelasan serta pengendalian risiko yang tepat yang bisa kita lakukan pada bom industri pengelasan. Untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Pengelasan adalah salah satu proses fabrikasi logam, termoplastik atau semacamnya yang berupa penggabungan dua benda dari bahan-bahan tersebut dengan cara menelekkan ujung kedua benda bersama-sama menggunakan panas tinggi. Di dalam bom industri memiliki beberapa bahaya di dalam setiap kegiatannya. Untuk itu, mari kita identifikasi bagaimana pengendalian risiko yang tepat dalam kegiatan pembuatan meja di bom industri pengelasan. Bahaya mekanik. Yang pertama mekanik yaitu merapikan sisi aluminium yang masih bertekstur kasar dengan menggunakan gerinda. Resikonya merapikan sisi aluminium menggunakan gerinda dengan ukuran aluminium yang kecil dapat membahayakan pekerja karena ukuran dari aluminium sendiri yang terlalu kecil dan putaran gerinda dapat mengenai tangan pekerja. Untuk pengendalian risiko yang pertama ialah eliminasi. Eliminasi ialah menghilangkan gerinda untuk memperhalus permukaan aluminium karena menyesuaikan ukuran yang kecil. Jadi lebih baik menghilangkan gerinda untuk keselamatan dari pekerja. Yang kedua ialah substitusi. Substitusi yang dapat kita lakukan ialah mengganti gerinda dengan amplas kayu agar bahaya dapat dihindari sedini mungkin dan mengurangi risiko dari pekerjaan. Amplas kayu dapat menyesuaikan dari seberapa besar media yang digunakan. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat kita lakukan ialah menggunakan amplas yang sesuai dengan kekasaran dari media yang diaplikasikan. Semakin kasar aluminium yang digunakan, maka semakin besar pula ukuran kekasaran amplas yang diaplikasikan kepada aluminium. Yang keempat ialah administrasi. Menganjurkan pekerja agar selalu memperhatikan arah amplas sehingga partikel debu dari pengamplasan tidak langsung mengenai pernafasan pekerja. Yang kelima ialah alat pelindung diri. Disarankan menggunakan masker ketika merapikan sisi permukaan aluminium agar partikel dari aluminium tidak masuk ke dalam pernafasan pekerja. Bahaya mekanik yang kedua ialah mengukur dan memotong aluminium dengan menggunakan penggaris dan cutter. Cutter dapat mengenai pergelangan tangan pekerja yang dapat menyebabkan luka atau sayatan pada tangan pekerja. Pengendalian risiko yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan cutter sebagai pemotong dari aluminium. Karena penggunaan cutter untuk memotong aluminium kurang tepat dan dapat menimbulkan risiko tangan terluka akibat cutter. Yang kedua ialah substitusi. Mengganti cutter dengan miter saw atau alat potong aluminium. Alat pemotong aluminium ini dapat memotong aluminium lebih rapi dengan pegangan yang nyaman tanpa membahayakan pengguna alat ini. Jadi, miter saw sangat cocok untuk digunakan pengolahan bahan baku yang menggunakan aluminium. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Penggunaan alat miter saw dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jika pengguna memang di area khusus pemotongan aluminium, maka penggunaan alat miter saw yang besar sangat cocok. Namun untuk home industri yang penggunaannya tidak sebesar area khusus pemotongan aluminium, penggunaan miter saw yang kecil lebih disarankan. Karena penyesuaian kebutuhan penggunaan alat sangat diperhatikan untuk lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat ialah administrasi. Disarankan membuat rambu untuk penggunaan alat miter saw kepada pekerja agar lebih berhati-hati ketika menggunakan alat miter saw. Yang kelima ialah alat pelindung diri. Memberikan alat pelindung diri berupa sarung tangan kepada pekerja home industri pengelasan untuk menghindari luka pada pergelangan tangan ataupun sayatan yang bisa mengenai pergelangan tangan ketika menggunakan miter saw. Bahaya yang kedua ialah kimia. Bahaya kimia yang ditimbulkan ialah partikel debu dari kegiatan memperhalus permukaan aluminium menggunakan gerinda. Partikel debu yang berterbangan dari pemotongan gerinda berisiko mengganggu pernafasan pekerja dan mata menjadi gatal apabila tidak ditangani dengan baik. Pengendalian risiko yang dapat kita lakukan ialah yang pertama eliminasi. Menghilangkan gerinda untuk memperhalus permukaan gerinda karena debu partikel yang ditimbulkan dari gerinda
sangat banyak dan dapat membahayakan tangan ataupun penglihatan pekerja. Yang kedua ialah substitusi, mengganti gerinda dengan amplas yang sesuai dengan kekasaran dari aluminium. Jumlah partikel debu yang dihasilkan dari amplas tidak sebanyak dari gerinda yang digunakan untuk memperhalus aluminium. Yang ketiga ialah modifikasi engineering, menyesuaikan ukuran kekasaran amplas dengan permukaan aluminium agar aluminium tidak rusak. Yang keempat, administrasi, menganjurkan pekerja agar selalu memperhatikan arah amplas sehingga partikel dari pengamplasan tidak langsung mengenai pernafasan ataupun mengganggu penglihatan pekerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Disarankan menggunakan masker ketika merapikan sisi permukaan aluminium agar partikel dari aluminium tidak masuk ke dalam pernafasan dan mengganggu pernafasan pekerja pada saat pekerjaan berlangsung. Bahaya yang ketiga ialah fisika. Bahaya fisika kali ini, getaran yang berasal dari gerinda ketika memperhalus permukaan aluminium. Resikonya terpapar getaran dalam jangka waktu yang lama dapat berpotensi besar mengalami gangguan fungsi tangan, salah satunya hand-arm vibration syndrome atau HAVS. Jika dibiarkan pada tangannya terpapar alat tersebut bisa mengalami kerusakan pembuluh tangan, kehilangan sensori secara permanen, bahkan kerusakan tulang dan otot menjadi lemah. Untuk dari itu, menghindari HVS kita dapat mengendalikan risiko tersebut dengan yang pertama, eliminasi. Getaran berasal dari gerinda. Gerinda dapat menghasilkan getaran akibat putaran mata pisau yang dihasilkan. Fungsinya yang vital tentu tidak dapat dihilangkan sehingga proses eliminasi tidak dapat dilakukan dan dapat diganti pengendalian berikutnya. Pengendalian yang berikutnya ialah substitusi. Menyesuaikan gerinda yang memiliki getaran yang rendah. Semakin tinggi kualitas gerinda, maka semakin tinggi juga harga yang dikeluarkan. Namun apabila mengganti gerinda yang memiliki kualitas tinggi tidak dapat dilaksanakan karena harga gerinda yang mahal, maka dapat menuju pengendalian risiko yang berikutnya. Modifikasi engineering. Terobosan baru yang dapat dilakukan adalah dengan memasang peredam getaran pada gerinda sehingga nantinya gerinda akan bekerja dengan kondisi diam atau tidak bergetar. Peredam ini dapat berupa alat yang bisa kita pasang di dalam mesin gerinda ataupun alat di luar gerinda seperti selubung atau selimut peredam pada bodi gerinda. Yang keempat, administrasi, menempelkan peringatan pada gerinda untuk memberitahu batasan penggunaan gerinda yang sesuai dengan penggunaan tanpa melebihi waktu yang ditentukan. Jadi penggunaan gerinda ini bermaksud agar tidak melebihi atau overtime dari penggunaan tersebut. Yang kelima ialah alat pelindung diri. Untuk menghindari partikel debu yang berterbangan di udara, pekerja dapat menggunakan masker ketika memperhalus permukaan aluminium dan dapat juga memakai kacamata agar partikel debu tidak masuk ke mata dan mengganggu penglihatan pada saat pekerjaan berlangsung. Untuk bahaya yang kedua ialah kebisingan yang dihasilkan oleh gerinda yang menyala pada saat memperhalus aluminium. Kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pendengaran sementara ataupun bahkan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai menyebabkan ketulian. Untuk jangka pendek sendiri dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, penat, letih, dan masalah psikologis yang lainnya. Untuk pengendalian risiko yang pertama ialah eliminasi. Kita tidak bisa menghilangkan kebisingan dari blender itu sendiri karena ketika putaran mata pisau gerinda ketika berputar akan menghasilkan getaran. Untuk pengendalian dapat dilanjut ke tahap pilihan berikutnya. Untuk substitusi, sama seperti pengendalian getaran pada gerinda. Gerinda yang memiliki kualitas bagus akan mengeluarkan kebisingan yang berbeda dengan gerinda dengan harga standar. Jika penggantian gerinda dengan kualitas bagus tidak bisa dilakukan, maka pengendalian risiko dapat menggunakan pengendalian risiko yang lainnya. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Kita dapat memberikan peredam kebisingan pada gerinda. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh gerinda tersebut saat menyala atau digunakan. Tentunya semakin sedikit tingkat kebisingan yang dihasilkan akan semakin tenang pula kondisi dan kenyamanan di lingkungan kerja. Selain itu,
kita dapat memberikan alat pendeteksi batas kebisingan yang kita inginkan pada gerinda tersebut agar kita dapat mengaturnya sesuai batas yang dianjurkan. Yang keempat ialah administrasi. Memberi rambu pada gerinda agar tidak digunakan melebihi batas penggunaan karena kebisingan dan getaran pada gerinda dapat membuat lingkungan kerja kurang nyaman. Yang kelima ialah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang bisa digunakan untuk mengurangi kebisingan adalah earplug dan earmuff. Namun, APD tersebut sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian risiko sebelumnya. Di atas cukup membantu mengatasi masalah. Bahaya yang keempat ialah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yang pertama ialah posisi kepala yang terlalu lama menunduk saat memotong aluminium. Menggunakan penggaris dan cutter dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit di bagian leher dan pundak, serta kaku otot di punggung akibat terlalu lama menunduk yang juga disebut sebagai neck syndrome. Apabila kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, maka akan merubah postur tubuh menjadi bungkuk. Pengendalian risiko yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan menunduk seperti mengurangi intensitasnya. Namun menunduk di sini bertujuan untuk mengukur aluminium yang akan digunakan sebagai media. Menunduk disesuaikan dengan keberadaan aluminium yang akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang diperlukan, sehingga eliminasi pada kegiatan ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua, substitusi. Mengganti alat pemotong aluminium, alat minimum cutter dengan meter saw yang mempunyai ketinggian yang ditempatkan sama dengan meja pada umumnya, sehingga ketika pekerja melakukan pemotongan aluminium tidak terlalu menunduk dan merasa kesakitan pada lehernya. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Merakit meter saw pada meja kerja dan menempatkannya di atas meja untuk melakukan pemotongan aluminium yang sesuai dengan antropometri tubuh, sehingga ketika pekerja melakukan pemotongan posisi dari alat pemotong tidak jauh berada di bawah pekerja yang dapat menyebabkan pekerja terlalu menunduk ketika bekerja. Yang keempat ialah administrasi. Salah satu untuk mencegah sindrom neck ini adalah dengan rutin melakukan stretching atau pemanasan. Stretching sendiri memiliki beberapa langkah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi suatu hal yang diinginkan. Misalnya adalah otot kita merasa kram. Maka dari itu, kita dapat memasang poster bagaimana cara melakukan stretching atau pemanasan yang baik dengan benar. Yang kelima ialah alat pelindung diri. Saat ini masih belum ditemukan alat pelindung diri yang dapat menghindari kita dari nyeri leher akibat kebiasaan menunduk. Namun, apabila nantinya leher kita sudah terasa sakit, kita bisa menggunakan penyangga leher untuk sementara atau bisa juga menggunakan bantal pada leher untuk menyangga leher kita agar tidak terlalu letih dan nyeri pada saat bekerja. Bahaya selanjutnya ialah gerakan berulang secara terus-menerus ketika memperhalus permukaan aluminium. Meski tidak membahayakan jiwa, namun keluhan yang diakibatkan gerakan berulang atau repetitif dapat sangat menyakitkan dan melemahkan seiring waktu. RMD atau Repetitive Motion Disorders dapat menyebabkan kerusakan sementara atau permanen dari jaringan lunak dalam tubuh seperti otot, saraf, tendon, dan ligamen, dan dapat terjadi kompresi saraf atau jaringan kita. Pengendalian yang bisa kita lakukan ialah eliminasi. Gerakan berulang dari gerinda tidak dapat dihilangkan. Mengingat langkah-langkah memperhalus permukaan aluminium memang harus sesuai dengan keinginan dan kerapihan pekerja agar sesuai dengan media yang akan diaplikasikan. Maka dari itu kita dapat melakukan pilihan pengendalian yang selanjutnya. Pilihan pengendalian selanjutnya ialah substitusi. Pekerja dapat mengganti teknik pemotongan sehingga permukaan aluminium tidak membutuhkan waktu lama untuk diperhalus kembali permukaannya. Jadi arah pemotongan kita perhatikan agar tidak terlalu lama untuk memperhalus permukaan aluminium. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Kita bisa memberikan bantalan pada gerinda atau alas pada aluminium ketika akan dipotong. Bantalan ini berfungsi untuk meningkatkan rasa nyaman pada tangan sehingga melakukan gerakan berulang, maka rasa nyeri yang ditimbulkan tidak akan berkurang dan tidak separah sebiasanya.
Pengendalian yang keempat ialah administrasi, memberi himbauan kepada pekerja agar sebisa mungkin menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan gerakan berulang. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat terhindar dari repetitive motion disorders atau RMD yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja ke depannya. Alat pelindung diri yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan, kita bisa menggunakan sarung tangan ketika memperhalus permukaan aluminium dengan gerinda. Sarung tangan dapat membuat nyaman pekerja ketika menggunakan gerinda, dan sarung tangan empuk ini untuk melindungi tangan kita agar tidak secara langsung menyentuh alat. Menyentuh alat secara langsung dengan diiringi gerakan berulang nantinya akan meninggalkan bekas pada tangan dan berakhir menjadi jaringan kulit yang mengeras. Bahaya yang terakhir ialah bahaya psikologi. Mengalami stres yang diakibatkan oleh kebisingan dari gerinda yang digunakan. Kondisi stres yang timbul akan meningkatkan kondisi emosional dan dapat menyebabkan kurang nyamannya pekerja dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat mengakibatkan kepuasan kerja menurun. Pengendalian risiko yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber kebisingan dengan mengganti gerinda dengan amplas. Mengganti alat di sini kita lihat sesuai dengan kebutuhan home industri yang tidak seberapa membutuhkan gerinda sebagai alat memperhalus permukaan aluminium. Substitusinya mengganti gerinda dengan amplas kayu agar bahaya dapat dihindari sedini mungkin dan mengurangi resiko dari pekerjaan. Amplas kayu dapat menyesuaikan dari seberapa besar media yang digunakan dan dapat menyesuaikan dengan seberapa halus permukaan. Modifikasi engineering, kita dapat memberikan peredam kebisingan pada gerinda. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh gerinda tersebut saat menyala atau digunakan. Tentunya semakin sedikit tingkat kebisingan yang dihasilkan, akan semakin tenang pula kondisi kenyamanan di lingkungan kerja pada saat kita bekerja. Yang keempat ialah administrasi, memberi rambu pada gerinda agar tidak digunakan melebihi batas penggunaan karena kebisingan dan getaran pada gerinda dapat membuat lingkungan kerja kurang nyaman. Yang kelima ialah alat pelindung diri yang bisa digunakan untuk mengurangi kebisingan ialah earplug dan earmuff. Disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian di atas cukup membantu mengatasi masalah. Sekian identifikasi bahaya pada home industri pengalasan serta pengendalian risiko yang tepat agar bahaya dapat kita hindari ataupun tidak mengenai pada diri kita. Sekian dari saya, mungkin kita akan lanjut pada pengendalian risiko yang terakhir pada kegiatan ketiga.